Kura-kura sulcata merupakan salah satu kura-kura yang bisa tumbuh mencapai panjang 1 meter dan dengan berat yang bisa sampai puluhan kilogram. Kura-kura ini juga bisa hidup puluhan hingga ratusan tahun. Tentunya cocok untuk dipelihara sampai kita tua nanti. Habitat kura-kura ini berasal dari gurun Sahara dan Sahel, wilayah ekotransisi dari padang rumput semi kering dan sabana di Afrika Utara. Jika teman-teman mau adopsi kura-kura ini, tentunya akan memerlukan perawatan yang ekstra. Karena iklim di Indonesia sangat berbeda dengan iklim dari habitat asli dari kura-kura ini. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita mengadopsi kura-kura yang satu ini. Antara lain lampu UVA UVB, perlengkapan kandang yang cukup luas, dan juga makanan yang cukup. Minimal teman-teman punya 3 hal tersebut sebelum ingin mengadopsi kura-kura yang satu ini. Untuk lampu UVA dan UVB, selain untuk meningkatkan suhu di sekitar kandang, juga berfungsi untuk membantu mengoptimalkan penyerapan kalsium pada kura-kura ini. Selain dijemur di bawah terik matahari, kura-kura ini akan lebih bagus jika menggunakan tambahan lampu UVA dan UVB. Selanjutnya adalah ukuran kandang. Ukuran kandang ini akan sangat menyesuaikan dari besaran kura-kura, dan ukuran kandang akan terus bertambah lebar seiring dengan tumbuh dewasa kura-kura. Kalau punya saya, ukuran kandang memiliki panjang 27 cm, lebar 17 cm, dan tinggi sekitar 10 cm. Untuk kura-kura yang masih kecil dengan panjang sekitar 7 cm ini sudah lebih dari cukup. Sedangkan untuk pakan, saya biasanya mencampur pelet dengan sayuran seperti sawi, buncis, selada, dan lain-lain. Tentunya agar kura-kura tidak mudah bosan dan lebih nafsu makan. Untuk perawatan kura-kura sulcata ini tidak terlalu rumit, hanya saja perlu ketelatenan apalagi yang dirawat masih ukuran sekecil ini. Tambahan informasi, kura-kura ini berumur sekitar 3 bulan dan sudah saya adopsi selama 1 bulan terhitung dari video ini dipublish. Setiap 3 hari sekali, walaupun saya sudah menggunakan lampu UVA dan UVB, saya tetap menjemur kura-kura ini. Dengan asumsi ketika kura-kura ini mendapat panas dari matahari secara langsung, kura-kura ini mendapat tambahan asupan vitamin D dan dapat mengoptimalkan penyerapan kalsium pada tubuhnya. Biasanya setelah dijemur selama kurang lebih 20 menit, kura-kura ini saya rendam di air, kurang lebih selama 10 menit. Biasanya ketika direndam, kura-kura ini akan mengeluarkan bladder stone atau sisa-sisa protein yang tidak terserap dari tubuhnya. Keluarnya protein yang tidak terserap oleh tubuh ini justru malah bagus, karena jika dibiarkan tentunya akan mengeras, bertambah banyak, dan suatu saat akan menghambat pencernaan kura-kura. Sambil direndam, kita juga bisa menyiapkan pakan dari kura-kura ini, tentunya sesuai kebutuhan dan secukupnya saja. Di sini saya menggunakan pelet dengan tambahan sawi hijau. Nah, setelah kita selesai menyiapkan makanan atau pakan dari kura-kura ini, kita juga bisa membersihkan kura-kura ini dengan sabun bayi ataupun dengan sampo bayi agar kura-kura kita dapat terlihat bersih dan nyaman ketika dilihat. Baik, mungkin cukup sekian dari sharing kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.